Shalom umat Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini kita datang di dalam sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Saya menyapa juga Bapak Ibu yang saat ini mengikuti ibadah melalui live streaming. Kita percaya kasih, damai dan sukacita Tuhan genap atas setiap hidup saudara dan saya. Bulan Desember di hari yang ke-19 kita percaya di setiap hari, di setiap musim di dalam hidup kita Tuhan Yesus selalu lahir beserta dan senantiasa menjaga hidup saudara dan saya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu terkasih. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Kau berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami punya Allah lebih daripada segala sesuatu yang ada di dalam hati dan hidup kami. Lebih daripada apa yang kami pikirkan, Engkau mengasihi kami. Lebih daripada apa yang kami rasakan Tuhan, Engkau merasakan dalamnya isi hati kami. Pagi hari ini Tuhan, kami tanggalkan setiap beban hidup kami. Kami tanggalkan setiap permasalahan kami Tuhan. Dan kami mau datang di dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Sebab hari ini Engkau jadikan agar kami semua boleh memuliakan nama-Mu, agar kami semua boleh berseru, menaikkan ucapan syukur kami, buat kebaikan Tuhan yang kami terima, buat nafas kehidupan yang Kau berikan bagi setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mau bersorak-sorai, kami mau memuliakan nama Engkau. Haleluya, mari bersama katakan amin. Mari bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Dia berikan kuat kuasa Roh Kudus-Nya atas hidup saudara dan saya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. But
pagi hari ini? Amin. Yang bersuka cita sekali lagi sorakan haleluya. Haleluya. Yes, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu terkasih. Yes Tuhan, terima kasih. Kau berikan kami sukacita, Engkau berikan kami kasih dan kesetiaan-Mu. Kau Tuhan kami yang terbaik, Kau Allah kami yang hidup. Engkau Raja Damai yang datang di dalam setiap hidup dan hati kami. Engkau yang mendamaikan kami dengan diri kami sendiri Tuhan. Kau yang membuat kami hidup sebagaimana kami ada karena kebaikan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, di dalam setiap kerinduan kami datang. Kami mau katakan di hadapan Engkau Tuhan, kami mau mencintai Engkau. Kami mau tetap setia mengandalkan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau persembahkan yang terbaik di dalam hidup kami bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau setia Tuhan Yesus. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus, ku tetap cinta,
Bapak Ibu. Di dalam kasih dan kesetiaan Tuhan, saya mengundang kita semua boleh bangkit berdiri. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan Yesus. Dia baik, sungguh baik, teramat sangat baik. Dia Tuhan Allah yang sangat mengasihi saudara dan saya. Kasih setianya lebih daripada apapun di dalam hidup saudara dan saya. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau mencintai Engkau lebih dari segalanya di hidup kami Yesus. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau Yesus. Kami tinggikan Engkau. Kami naikkan syukur ke tata kudus-Mu. Engkau layak disembah ya Tuhan. Engkau layak terima pujian, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan, keagungan layak Kau Tuhan ditinggikan. Layak Kau Tuhan disembah Tuhan. Kiara dadaba yala lama siara yala dadaba. Kiara lama se. Kiara yala lama yala lama si kiara yala lama se. Kami naikkan syukur kami atas setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau yang layak untuk disembah dan dipermuliakan. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Yara dadaba syara yara laba laba yara laba syikira dedede. Hiki ada bakara yara laba laba yara laba. Kiara dada yara laba yara laba syikira dedede. Haleluya. Haleluya. Engkau sungguh ajaib. Yesus, Yesus, Kau termulia. Yesus Tuhan, layak disembah. Kami puji Engkau ya Tuhan. Kami sembah Engkau ya Raja. Kami agungkan. Kami muliakan. Kau selama-lamanya ya Tuhan di dalam setiap hidup kami. Engkau selama-lamanya kami agungkan dan kami tinggikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiara yara laba yara laba se. Kiara laba. Haleluya. Haleluya. Shikiara lapa takana yara laba yara laba shikiara yara laba nama kara yara laba shikire. Yara lapa takana yara laba yara laba shikire. Yara lapa takana yara laba shikiara namo. Yara laba shikire. Yes. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji
berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini. Kami boleh kembali beribadah datang ke hadapan Tuhan. Dengan tidak kurang satu apapun juga. Yang kami tahu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan terus berlaku atas hidup kami. Kami menaikkan segala syukur kami ke hadapan Tuhan. Pagi ini berfirman-Lah bagi setiap kami ya Tuhan. Urapi setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada pagi hari ini. Baik yang mengikuti secara online maupun yang onsite pagi hari ini. Roh Kudus berbicara bagi kami, memateraikan setiap firman bagi kami. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang senantiasa memuliakan nama Tuhan lewat buah kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap untuk terima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online maupun yang hadir dalam gereja pagi hari ini. Mari kita akan menyambut hari Natal dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur sebab Tuhan begitu baik atas kehidupan kita. Kalau kita masih dapat merayakan Natal di tahun 2021, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita akan belajar bersama-sama memasuki minggu-minggu Natal. Kita akan belajar tentang apa yang bisa kita dapatkan dari sebuah perayaan Natal. Saya mengambil satu tema yaitu pembuktian Natal, Bapak Ibu Saudara. Yang dimaksud dengan bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran dari suatu peristiwa. Jadi kebenaran apa yang mau kita dapatkan dari sebuah perayaan Natal, Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita dapatkan dari sebuah perayaan Natal? Apakah hanya sekedar hari besar keagamaan? Apakah hanya sebuah acara penutup tahun yang biasa kita maknai dengan makan-makan bersama, dengan kumpul-kumpul keluarga? Adakah sesuatu yang bisa kita dapatkan dari perayaan Natal yang setiap tahunnya kita rayakan? Pagi ini saya mau mengajak kita melihat dari sisi yang begitu dalam tentang perayaan Natal. Apa yang bisa dibuktikan dari sebuah perayaan Natal yang bukan hanya sekedar berbicara tentang hari besar keagamaan orang Kristen. Atau bukan hanya berbicara tentang bagaimana keluarga yang berkumpul, makan bersama. Mungkin kalau masih ada yang tukar kado. Bukan hanya sekedar itu. Kalau kita hanya memaknai Natal hanya sekedar itu, maka kita tidak akan benar-benar mendapatkan esensi Natal yang sesungguhnya. Tapi pagi ini saya mau mengajak kita melihat sampai kedalaman seperti apa yang Tuhan inginkan yang kita dapatkan dari sebuah perayaan Natal. Karena itu saya mengambil tema pembuktian Natal. Apa yang bisa dibuktikan daripada sebuah perayaan Natal? Ada pembuktian yang jauh lebih besar daripada kita merayakan Natal sebagai sebuah hari perayaan. Saya mencatat ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita maknai di dalam merayakan Natal. Bukan lagi berbicara tentang pesta, bukan lagi berbicara tentang ramai-ramai, tetapi ada sesuatu yang penting di dalam perayaan Natal. Yang pertama, pembuktian dari Natal itu membuktikan ada kasih yang terbesar dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Katakan bersama-sama kasih yang terbesar. 1, 2, 3. Kasih yang terbesar. Katakan begini, Natal adalah bukti kasih yang terbesar. 1, 2, 3. Natal adalah bukti kasih yang terbesar.
Jadi Natal itu membuktikan bahwa ada kasih yang terbesar bagi setiap kita. Dasar firman Tuhannya di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca, saya ingin mendengarkan suara Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Kita baca satu ayat ini dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah arti Natal yang sesungguhnya. Amin. Arti Natal yang sesungguhnya adalah karena begitu besar kasih Bapa bagi setiap kita. Sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Ia mengutus pribadi Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk mengambil rupa seorang hamba, menjadi seorang manusia. Gunanya untuk apa? Supaya kita ini boleh ditebus, dosa kita boleh dibayar, yang tadinya kita harus binasa, tidak jadi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Natal yang sesungguhnya. Selama ini kita merayakan Natal hanya identik dengan pestanya saja. Kita merayakan Natal hanya sebuah perayaan hari besar keagamaan. Tetapi kita kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Yaitu apa? Bahwa di dalam Natal itulah bukti kasih yang begitu besar bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini yang harus kita mengerti. Jangan pernah lupa memberitakan karya keselamatan meskipun di dalam Natal. Selama ini kita hanya bicara tentang salib, tentang keselamatan kalau udah mau Paskah. Atau sudah mau kebangkitan Tuhan Yesus baru kita bahas itu. Tetapi karya salib keselamatan Tuhan Yesus itu harus senantiasa terus menerus diberitakan. Termasuk di dalam Natal. Bahwa ia datang bukan lagi sebagai seorang anak kecil yang lahir di dalam palungan. Tetapi ia datang sebagai juru selamat dunia. Itu yang harus kita wartakan di dalam perayaan Natal. Bahwa telah datang seorang juru selamat dunia bagi setiap kita. Jadi Natal ini membuktikan bagi setiap kita bahwa Bapa di sorga mengutus anaknya membayar dosa kita di atas kayu salib. Ada pribadi yang rela memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi setiap kita. Kalau Bapak Ibu Saudara mau pikir, siapa yang mau rela menggantikan orang yang berdosa? Siapa yang mau rela dari posisi yang benar kemudian menjadi posisi yang dipersalahkan demi menolong orang yang sudah bersalah? Kita manusia terkadang yang berbuat salah saja tidak mau menanggung kesalahan. Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Kita sudah berani berbuat kesalahan tetapi tidak berani menanggung kesalahan yang kita perbuat sendiri. Apalagi kalau kita benar kemudian harus menanggung kesalahan orang lain. Gak bakal mau. Tetapi ini ada pribadi yang tidak bersalah. Pribadi yang benar, dia rela menggantikan posisi orang yang bersalah. Supaya orang yang bersalah itu menjadi benar, dia yang benar menjadi bersalah. Itulah bukti kasih yang terbesar. Nah, biarlah Natal ini menjadi momen bagi kita. Kembali saya mengajak kita merenungkan Bapak Ibu Saudara. Merenungkan Natal ini untuk menyadari bahwa ternyata ada kasih yang begitu besar di dalam hidup kita. Yang menerima kita apa adanya. Yang menerima kita dalam keadaan kekurangan sekalipun, dia mau terima kita. Karena itu mari kita kembali kepada kasih yang besar itu. Mungkin selama ini kita sudah meninggalkan begitu jauh kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Belum terlambat, kita masih punya waktu untuk kembali kepada kasih yang besar itu. Mungkin selama ini kita kehilangan esensi yang sesungguhnya, makna sesungguhnya dari sebuah Natal. Mungkin kita hanya mengaitkan Natal dengan kumpul-kumpul, dengan ramai-ramai.
dengan sekedar makan makanan enak, dengan sebuah perayaan-perayaan Bapak Ibu Saudara, tetapi kita tidak menyadari di dalam Natal ada kasih yang begitu besar dalam kehidupan kita. Mari kita menghargai kasih itu. Kasih yang sudah tercurah bagi setiap kita. Kasih yang sudah berkorban bagi setiap kita. Mari kita memberikan penghargaan yang tertinggi bagi kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Belum terlambat Bapak Ibu Saudara, tetapi hanya sedikit lagi waktu yang tersisa. Jadi kalau kita punya waktu hari-hari ini, kita harus menyadari waktu yang ada di dalam hidup kita ini sebenarnya tidak banyak lagi. Memasuki 2022 kita harus menyadari satu hal. Bahwa waktu-waktu kehidupan kita ini semakin lama tidak semakin banyak. Waktu kehidupan kita semakin lama itu semakin sempit Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ulang tahun biasa dinyanyikan panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita mau lihat realitanya, semakin umur kita bertambah, sebenarnya kita sedang berkurang masa hidup kita di bumi ini. Artinya tidak cukup banyak waktu lagi bagi kita. Ayo kita hargai kasih Tuhan. Ayo kita hidupi kasih Tuhan. Ayo kita jangan menyia-nyiakan kasih yang sudah tercurah di dalam kehidupan kita. Biarlah Natal ini jangan lagi kita hanya terus melihat Tuhan Yesus datang sebagai seorang anak bayi yang lahir di dalam palungan. Tetapi lihatlah juga dari sisi yang lain bahwa dia datang ke dalam dunia ini sebagai sang juru selamat dunia. Yang menyelamatkan kita dari setiap hukuman dosa. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah Natal yang sesungguhnya. Jadi mari kita memberikan penghargaan akan kasih yang begitu besar di dalam hidup kita. Jangan permainkan kasih itu. Jangan sia-siakan kasih itu. Kasih itu diberikan secara cuma-cuma. Keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma. Tetapi bukan berarti itu murahan. Justru diberikan cuma-cuma karena kita tidak akan mungkin dapat membayarnya bahkan dengan emas dan perak sekalipun. Karena terlalu mahal keselamatan itu. Dan Tuhan tahu kita tidak mungkin bisa membayar harga sebuah keselamatan. Diberikanlah secara cuma-cuma. Jadi kalau diberikan cuma-cuma bukan berarti murahan. Bukan berarti gratisan lalu kita bisa berbuat semau dan sesuka hati kita. Justru karena terlalu mahal harganya. Kita diberikan secara cuma-cuma di dalam hidup ini. Apakah kita sudah menghargai karya keselamatan itu? Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya, ini Natal tapi kenapa bicaranya seolah-olah udah mau Paskah? Tidak. Justru setiap saat, setiap waktu karya salib Kristus harus senantiasa diberitakan di atas mimbar Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya membaca sebuah artikel. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu seorang yang bernama Leonardo da Vinci. Ada yang pernah dengar nama itu? Leonardo da Vinci adalah seorang pelukis yang terkenal. Dan salah satu karya terkenalnya adalah lukisan yang bernama Mona Lisa. Pernah lihat lukisan Mona Lisa? Seorang wanita yang tersenyum dengan ciri khasnya. Nah Bapak Ibu Saudara, dipercaya bahwa salah satu lukisan terakhir dari Leonardo da Vinci itu bukan Mona Lisa. Tetapi karya terakhir atau lukisan terakhir dari Leonardo da Vinci itu bernama Salvator Mundi. Salvator Mundi atau yang artinya adalah juru selamat dunia. Yang menggambarkan bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Lukisan ini dipercaya sebagai karya terakhir dari Leonardo da Vinci. Nah lukisan ini berukuran hanya 66 kali 45 cm. Jadi tidak besar, hanya lukisan yang kecil. Tetapi tahukah Anda bahwa di tahun 2017 lukisan ini dijual dalam sebuah lelang
dan terjual dengan harga 450 juta US dollar. Kalau rupiah itu adalah 6,4 triliun. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya, siapakah orang yang berani membeli lukisan yang kecil hanya berukuran 66 kali 45 cm dengan harga 6,4 triliun. Bukan 6,4 juta, bukan 64 juta, bukan 64 miliar, tetapi 6,4 triliun. Mungkin kita berpikir yang beli itu mungkin orang kaya dari Amerika. Mungkin kita berpikir yang beli itu mungkin seorang Yahudi dari Israel. Mungkin kita berpikir yang beli itu mungkin seorang pengusaha anak Tuhan yang cinta Tuhan. Tetapi tahukah Anda bahwa yang membeli lukisan itu seharga 6,4 triliun adalah putra mahkota dari Arab Saudi yang bernama Pangeran Muhammad bin Salman, calon raja berikutnya. Dia yang membeli lukisan dengan harga 6,4 triliun. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ketika pangeran ini membeli lukisan Salvator Mundi atau juru selamat dunia karena pribadi Yesusnya? Dia membeli lukisan ini mahal bukan karena siapa yang terlukiskan di situ, tetapi karena Leonardo da Vinci yang melukisnya. Jadi artinya dia tidak melihat siapa yang dilukis, tetapi dia melihatnya siapa yang melukisnya. Sehingga dia berani membayar dengan harga yang begitu luar biasa. Apakah kita bisa memberikan penghargaan kepada Tuhan Yesus lebih baik daripada itu Bapak Ibu Saudara? Daripada sekedar harga 6,4 triliun lukisan yang dibeli itu. Apakah kita sudah memberikan penghargaan terhadap kasihnya, terhadap pengorbanannya, terhadap karya salibnya? Apakah kita sudah memberikan segenap hidup kita? Apakah kita sudah memberikan seluruh keberadaan hidup kita sebagai tanda bukti kita ingin membalas cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita? Sudahkah kita menghargai karya salib? Sudahkah kita menghargai kedatangannya ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita? Maknai Natal dengan kita belajar menghargai kasih Kristus di dalam hidup kita. Amin. Itulah Natal yang sesungguhnya. Jadi Natal tidak selalu harus baju baru. Natal tidak harus selalu kita buat masakan-masakan yang enak. Gak ada yang salah dengan itu. Tetapi kalau itu jadi prioritas kita, kita kehilangan arti Natal yang sesungguhnya. Bahwa arti Natal yang sesungguhnya ada kasih yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Amin. Yaitu kasih daripada Bapa di surga. Kasih yang menyelamatkan setiap kita. Supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk itulah kita merayakan Natal. Sebab kita yang harusnya binasa, tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi makna Natal, arti Natal, pembuktian Natal adalah kasih yang terbesar. Yang kedua, apa yang dibuktikan dari sebuah Natal? Yang dibuktikan dari sebuah Natal bahwa di dalam Natal itu ada kuasa yang terbesar. Tadi yang pertama ada kasih yang terbesar. Yang kedua adalah kuasa yang terbesar. Sama-sama katakan begini, di dalam Natal ada kuasa yang terbesar. 1, 2, 3. Di dalam Natal ada kuasa yang terbesar. Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Mari kita baca sama-sama Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Ada kuasa yang begitu besar di dalam sebuah Natal. Di mana bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kelahiran Yesus ke dalam dunia ini bagi banyak orang adalah sesuatu yang mustahil. Orang bahkan mengolok-olok dan mengejek, mana mungkin Tuhan bisa dilahirkan.
Orang mungkin berkata, mana mungkin Tuhan bisa jadi manusia. Tetapi karena kuasanya tidak terbatas, karena kuasanya yang begitu besar, Tuhan itu tidak bisa dinalar dengan logika kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Firman yang jadi manusia tidak bisa dimengerti dengan akal pikir manusia. Itulah sebabnya di dalam Natal ada kuasa yang begitu besar. Tidak ada kuasa yang dapat menandingi kebesaran Tuhan. Sebab bagi Allah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia adalah Tuhan di atas segala kemustahilan. Jadi kalau kita mencoba menalar apa yang terjadi dengan kelahiran Tuhan Yesus, apa yang terjadi dengan Natal, bagaimana seorang wanita dapat mengandung daripada Roh Kudus, bukan daripada seorang pria manusia biasa, itu adalah karya Tuhan di atas kemustahilan. Orang mau katakan apapun tidak usah diherani Bapak Ibu Saudara. Yang penting iman kita percaya teguh bahwa dialah Tuhan di atas segala kemustahilan. Amin. Tuhan bekerja melampaui segala apa yang bisa kita pikirkan. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Jangan coba mengerti Tuhan dengan logika kita. Kalau kita mencoba mengerti firman, mencoba mengerti Tuhan dengan akal pikiran kita, kita manusia, cara berpikir kita itu ada batas, ada limitnya. Tetapi Tuhan itu unlimited. Tuhan itu tidak terbatas. Tidak bisa dimengerti dengan cara berpikir seorang manusia biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada kuasa yang besar di dalam sebuah Natal. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin kita berkata, rasanya hidupku hari-hari ini begitu banyak menghadapi kemustahilan. Mungkin kita sudah melihat 2022 penuh dengan kemustahilan. Mungkin dengan melihat keadaan pandemi hari-hari ini kita berkata kayaknya 2022 itu semua mustahil. Mustahil saya bisa pulih, mustahil saya bisa bangkit, mustahil saya bisa sembuh, mustahil saya ada begitu banyak kemustahilan yang sudah ada di depan mata kita. Tetapi ingat, lewat Natal ini kita diingatkan. Sebelum kita tutup 2021 dan melangkah di 2022, ingatlah bahwa kita punya Tuhan di atas kemustahilan. Bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan banyak perkara Bapak Ibu Saudara. Melangkahlah di dalam kepastian karena ada kuasa Tuhan yang besar menyertai setiap kita. Amin. Saya mau ulang ayat firman Tuhan yang kita baca beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara. Di minggu lalu ketika saya berbicara tentang respon yang positif, saya mengutip satu ayat di dalam Yesaya pasal 43, ayat yang kedua dari bahasa Indonesia sehari-hari. Yesaya 43 ayat yang kedua kita baca sama-sama dengan suara nyaring, 1, 2, 3. Bila engkau mengarungi air, aku akan menyertai engkau. Engkau tak akan tenggelam dalam kesukaran-kesukaranmu. Bila melalui api, engkau tak akan hangus, percobaan-percobaan berat tak akan mencelakakan engkau. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita akan melewati banyak kesukaran. Kita akan melewati banyak ujian kehidupan. Kita akan melewati berbagai macam pencobaan-pencobaan. Tapi firman Tuhan katakan penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Kalau kita hari-hari ini menghadapi banyak kemustahilan, Bapak Ibu Saudara percayalah, Dia Tuhan di atas kemustahilan. Ada kuasa Tuhan yang besar yang bekerja di dalam kehidupan kita. Natal membuktikan bagaimana kuasa Tuhan yang besar itu adalah hal yang benar-benar nyata. Hari ini tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Percaya kepada Tuhan bahwa Dia pasti akan menyertai kita. Percaya kepada Tuhan bahwa kita akan terus berjalan bersama-sama dengan Dia. Sebab Dia Tuhan di atas kemustahilan.
Ya, ketiga, apa yang bisa dibuktikan dalam sebuah perayaan Natal? Yang dibuktikan dalam sebuah perayaan Natal adalah yang ketiga, karya terbesar. Sama-sama katakan, Natal adalah karya terbesar. 1, 2, 3. Natal adalah karya terbesar. Kita lihat dalam Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Apa yang dimaksud dengan karya terbesar ini? Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Kita baca 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Karya terbesar dalam sebuah Natal yang pertama adalah pribadi Tuhan Yesus. Pribadi Tuhan Yesus yang rela meninggalkan surga, turun ke dalam dunia ini. Menjadi seorang manusia, bahkan rela menjadi seorang hamba, itu adalah karya yang terbesar. Tetapi ada karya terbesar berikutnya di dalam sebuah Natal. Siapa? Yaitu adalah diri kita sendiri. Kita adalah karya terbesar di mata Allah. Dengan kata lain, kita sangat bernilai di mata Allah. Kita sangat berharga di mata Allah, itu sebabnya Dia rela memberikan Tuhan Yesus untuk datang ke dalam dunia ini menggantikan posisi kita. Karena kita terlalu berharga, kita terlalu bernilai di mata Tuhan. Sehingga Tuhan tidak ingin kita binasa, tetapi diusahakan sedapat mungkin supaya kita ini selamat. Bapak Ibu Saudara harus ingat begini. Sesuatu yang spesial itu harus diperlakukan secara spesial. Semakin tinggi nilainya, semakin spesial sebuah perlakuannya. Kita ini di mata Tuhan adalah pribadi yang sangat spesial. Itu sebabnya Tuhan memperlakukan kita secara spesial juga. Kita ini punya nilai yang sangat tinggi di mata Tuhan, sehingga Tuhan memberikan penilaian yang tertinggi, perlakuan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara merasa diri tidak berharga, kalau Bapak Ibu Saudara merasa tidak layak di dalam hidup ini, kalau Bapak Ibu Saudara merasa sudah tidak punya semangat hidup, ingat satu hal. Di mata Tuhan kita begitu berharga. Kalau kita tidak berharga, tidak mungkin Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia ini. Kenapa Dia mau datang ke dalam dunia ini, bahkan rela mati buat kita? Jawabannya satu, karena kita spesial di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara punya benda apa yang spesial? Mobil, sepeda, perhiasan, apapun yang kita miliki, mungkin kita harus menabung sekian lama. Sangat jarang ada yang bisa melewati 70 tahun. Artinya waktu kita tidak terlalu banyak lagi. Kita hanya menjalani sisa-sisa daripada waktu kehidupan kita. Karena itu lakukan segala sesuatu yang terbaik di dalam hidup kita. Sadari bahwa hidup yang singkat ini ternyata kita adalah spesial di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Ayat terakhir kita baca Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih Tuhan itu tidak berhenti hanya pada ketika Dia mati di atas kayu salib. Kasih Tuhan itu tidak hanya berhenti ketika Dia bangkit dari lubang kubur dan Dia naik ke surga. Kasih Tuhan itu terus berlanjut di dalam hidup kita sampai dengan detik ini. Bahkan sampai ketika nanti langit bumi ini akan lenyap, kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu. Kasih Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Mari kita menyambut minggu-minggu memasuki Natal
dengan kita menyadari 3 pesan Natal yang terpenting. Pembuktian Natal yang terpenting bagi setiap kita. Bahwa yang pertama, Natal membuktikan ada kasih yang terbesar dalam hidup kita. Yang kedua, Natal membuktikan ada kuasa yang terbesar dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Natal membuktikan ada karya yang terbesar dalam hidup kita. Amin. Mungkin kita harus merayakan Natal tahun ini lebih sederhana. Karena kita masih ada di dalam suasana pandemi. Pandemi masih jauh dari kata selesai, Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan kehilangan sukacita karena kita tidak bisa merayakan Natal. Tetapi tetaplah bersukacita karena Natal kita bisa mengingat kembali kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Karena di Natal ini kita bisa mengalami kuasa Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun juga. Karena di Natal ini kita melihat Tuhan adalah karya terbesar. Kita pun adalah karya terbesar di mata Tuhan. Amin. Biarlah kita menyambut Natal dengan penuh sukacita, dengan hati yang limpah ucapan syukur, dan menyambut tahun 2022 dengan semangat yang baru di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jemaat Tuhan. Katakan, Yesus Kaulah, Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Engkau terang dalam hidup kami Tuhan, Engkau jalan dalam hidup kami ya Tuhan. Kau pintu bagi setiap. Sekali lagi kita angkat kedua tangan kita, katakan bersama-sama, Yesus Kaulah, Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap yang percaya. Katakan, Yesus Kaulah. Kami menyembah Engkau saat ini Tuhan. Tuhan, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setia. Lebih sungguh kita angkat kedua tangan kita, sembah Dia, Yesus Tuhan. Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setia. Oh Yesus Kaulah, Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu
katakan umat Tuhan. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau pintu dalam hidup kami Tuhan. Kau pintu bagi setiap. Mari jemaat Tuhan saja katakan, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Dengan segenap hati katakan di hadapan Tuhan, Yesus Kaulah juru selamatku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau terang bagi kami. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Ramasikiara Lamara Lamasi, Kiara Lamara Lamasi, Nara Lamasi. Sembah Dia dengan penyembahan yang terbaik. Mari kita angkat pujian dengan pujian yang terbaik. Sikiara labara laba, sikiara labara laba, raba sikiara laba, sikiara labara laba, kiara bas sikiara labara laba. Terus sembah Dia. Berikan pujian yang terbaik dari hati kita. Bawa mazmur yang terbaik dari hidup kita.
Kita tidak punya terlalu banyak waktu lagi Bapak Ibu Saudara. Kita tidak punya terlalu banyak waktu lagi. Makasih Tuhan. Terus sembah Dia, pribadi lepas pribadi. Ambil waktu lebih dalam bersekutu dengan Tuhan. Masuk lebih dalam. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara pagi siang hari ini, engkau yang sedang mengalami keputusasaan, kau sedang kehilangan semangat hidupmu, pagi ini izinkan saya berdoa dari tempat ini. Kalau engkau sungguh-sungguh mengalami hal itu, engkau boleh angkat tangan kananmu tinggi di hadapan Tuhan. Kalau engkau merasakan kehilangan semangat, kau merasa ketidakmampuan, kau mungkin hampir menyerah, izinkan kasih Tuhan lewat Natal ini untuk memulihkan kita. Kalau engkau sungguh-sungguh mengalami hal itu, angkat tangan kananmu tinggi di hadapan Tuhan, tangan kirimu taruh di dadamu saat ini. Yang kedua, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami sakit, dengarkan Tuhan mau menyembuhkan engkau saat ini. Angkat tangan kananmu tinggi di hadapan Tuhan, tangan kirimu taruh di dadamu saat ini. Ini saatnya Tuhan beracara bagi setiap kita. Tuhan, kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini. Mereka yang mengalami keputusasaan, mereka yang kehilangan semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa, Tuhan, biarlah belas kasih-Mu turun dalam hidup kami. Ampuni kalau selama ini kami tidak menyadari kami berharga di mata Tuhan. Tapi lewat Natal ini kami menyadari bahwa ternyata kami begitu berharga di mata Tuhan. Kami begitu spesial di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami punya semangat yang baru di dalam Tuhan. Bahwa ternyata kami berharga di hadapan Tuhan. Kami mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat yang sakit saat ini. Apapun sakit yang kami alami, kami percaya Tuhan Engkau di atas kemustahilan. Ada kuasa yang tidak terbatas yang dapat menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Kami berdoa, kami sepakat dengan iman kami. Kami terima kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit dijamah oleh kuasa Tuhan. Kami sembuh di dalam nama Yesus. Kami tahir di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yesus, Kaulah juru selamatku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap yang percaya Yesus. Katakan bersama, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu
bagi kegelapan kami. Kau terang bagi saat gelapku. Bagi setiap, sebab Engkau terang kami Tuhan. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Sorak-sorai bagi juru selamat dunia. Sorakan haleluya. 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 Yang percaya Tuhan Yesus juru selamat dunia, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan membawa setiap persembahan kita yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara boleh persiapkan persembahan yang terbaik. Mari kembali kita satukan hati, kita boleh berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Segala puji syukur, kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan terus memberkati hidup kami dengan segala berkat yang terbaik. Kerinduan kami untuk boleh membawa setiap persembahan kami yang terbaik ke dalam rumah Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan dari tempat ini terus diberitakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami membawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Hati yang limpah dengan sukacita di dalam nama Yesus. Kami berdoa haleluya. Amin. Silakan persembahan untuk boleh dijalankan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, di layar monitor ada kode QRIS yang Bapak Ibu Saudara bisa scan. Ada juga nomor rekening gereja yang tercantum untuk Bapak Ibu Saudara bisa transfer persembahan atau persepuluhan atau ucapan syukur ke nomor rekening atau ke kode QRIS yang ada. Dan kami ingatkan Bapak Ibu Saudara untuk tanggal 25 Desember kita akan bersama-sama ibadah Natal di tempat ini jam 8 pagi. Bapak Ibu Saudara bisa hadir mengajak rekan keluarga untuk kita bersama-sama merasakan hadirat Tuhan yang akan memulihkan setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Hanya satu kali ibadah saja, yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 jam 8 pagi di tempat ini. Kita akan mengadakan ibadah Natal, akan dilayani oleh Bapak Gembala. Bapak Ibu Saudara boleh mengajak saudara, rekan-rekan untuk boleh hadir bersama-sama di dalam perayaan Natal kita. Mari kita menyambut Natal, kita memaknai Natal dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Angkat kedua tangan kita bersama, katakan Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Engkau terang bagi kegelapan. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau terang Tuhan. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Di akhir ibadah kami menaikkan segala pujian, segala syukur, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama
Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang bermanfaat, yang membawa perubahan untuk kami menjadi semakin baik lagi di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi ini sebelum kami mengakhiri ibadah, kami berdoa bagi kota kami Kuala Kapuas. Kami berdoa biarlah damai sejahtera daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan tercurah bagi kota Kuala Kapuas. Dijauhkan dari setiap mara bahaya, dijauhkan dari setiap sakit penyakit, dijauhkan daripada setiap rancangan-rancangan jahat manusia. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menutup bungkus kota ini dengan kuasa darah Yesus dan perlindungan yang sempurna. Memberkati Bapak Bupati, memberkati Bapak Wakil Bupati, beserta seluruh jajaran aparat pemerintahan. Biarlah hikmat, urapan daripada Tuhan ada atas setiap hamba-hambamu, mengambil setiap keputusan yang terbaik bagi kesejahteraan orang-orang di kota ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat Bapak Gembala Sidang. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Widinata Haryanto. Kami berdoa buat Ibu Pendeta Maria Fitriani beserta seluruh anak-anak mereka. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, Engkau mengurapi, memakai hamba-Mu lebih heran, lebih dahsyat lagi bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bahkan Tuhan memakai sampai ke ujung dunia. Engkau memberkati hamba-Mu. Berkati seluruh pelayan-pelayan, pengerja-pengerja gereja di tempat ini. Tuhan Yesus juga memberkati. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sakit sudah Tuhan Yesus sembuhkan. Yang letih lesu berbeban berat sudah mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Bahkan yang mengikuti ibadah ini secara online, Tuhan juga berkarya dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Kami mengangkat tinggi kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami menerima segala berkat yang terbaik daripada Tuhan. Berkat yang berasal daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang memberkati kehidupan kami. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami sudah terima berkat Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Kaulah juru selamatku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal. Amin.